tolong Bapak, Ibu beli buku ini dalam rangka Maulid Nabi, beli buku ini, simpan di rak. Ada waktu baca, baca. Gak ada sempat baca, letakkan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata anak kita buka rak, dia temukan ayahku ternyata punya buku sejarah Nabi. Menangis anak kita ngelihat buku itu. Kenapa? Sampul plastiknya belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan bapak-bapak pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau Tuan beli belati, jangan ditusukkan ke kembang. Semua saya hormati, baik yang ada bintang maupun tidak berbintang. Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, Babin Kamtibmas, baik yang ada sekarang di Mabes ini maupun yang mengikuti secara online. Karena acara kita ini dua, hibrid, campur antara yang offline dengan online. Jadi ini acara ini ada yang alam nyata dan ada alam goib. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang teman saya, Ustadz, buat pondok pesantren. Kebetulan Ustadz teman saya ini berbeda mazhab dengan saya. Dia berjenggot, saya tidak berjenggot. Lalu masyarakat menuduh pondoknya ini pondok radikal. Namanya bisa nanti saya kasih tahu. Saya tidak sebut nama dan daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Terus saya tanya, gimana caranya supaya pondok kamu itu selamat dan masyarakat nggak nuduh radikal lagi? Katanya, saya undang Kapolres dengan Babin Kamtibmas. Akhirnya setelah Kapolres datang, Babin Kamtibmas datang, sekarang kami tidak dituduh radikal lagi. Kalau ada anak nakal, jangan dipukul dengan daun kates. Insya Allah Ustadz Somad pun tidak lagi disebut radikal karena sudah ceramah di Mabes. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bagaimana cara kami Ustadz memperbaiki image, karena masyarakat, opini publik itu, opini pendapat masyarakat secara umum terhadap kepolisian itu bagaimana cara mempengaruhinya? Kalau pakai medsos kita capek, lelah. Jadi cara yang paling efektif adalah ya memberdayakan yang ada. Jadi bagaimana Babin Kamtibmas, ujung tombak bemper yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Babin Kamtibmas yang bisa jadi imam, yang pengajian ibu-ibu sore. Kenapa saya lebih fokus ke pengajian ibu-ibu? Karena ibu-ibu sore wirid Yasin habis hari Jumat ba'da asar itu adalah ras manusia terkuat sekarang. Karena semua bapak-bapak takut pada ibu-ibu. Dan beberapa Kapolda kabarnya itu di rumah ada Kapolri. Nah, jadi yang tepuk tangan, yang enggak kita curigai juga. Jadi kalau imamnya Babin Kamtibmas, yang ngajar ngaji anaknya malam Babin Kamtibmas, yang ngajar istrinya pengajian sore Babin Kamtibmas. Lalu datang orang mau memprovokasi bahwa polisi jahat. Iya, sulit. Kenapa? Karena orang ketika dikatakan gitu, ya nggak mungkin orang imam kami di sholat polisi kok katanya. Tadi waktu sholat Jumat saya lihat imamnya polisi. Dalam hati saya, ini asli atau naturalisasi? Cuman saya mau nanya gitu ke Pak Kapolri, saya segan. Nah, tapi saya menduga itu asli. Tapi asli itu Pak ya? Asli, Masya Allah. Suaranya Masya Allah lembut. Jadi setelah selesai sholat tadi saya berpikir, ini kalau seandainya acara ini live tadi, sholat Jumat itu live dan nggak kelihatan wajah orangnya, pasti orang menduga yang khotib yang polisi, yang imam nggak polisi.
Karena yang khotib tadi kata Pak Kapolda Riau, Ustaz Somad kok semangat sekali, suaranya berapi-api. Kata saya, suara saya biasa aja, sound systemnya yang mantap. Jadi masyarakat hatinya disentuh karena anaknya diajar ngaji. Coba kita lihat Pak Pane tadi, Pak Pane yang ada di Aceh, Gayo Luwes. Itu bagaimana orang mau membusukkan Pak Pane? Susah. Anaknya belajar baca tajwid tahsin dengan Pak Pane. Istri orang ngaji sore pasti ke pondok. Lalu kemudian tanah wakaf dikelola dengan baik. Setengah mati orang mau menjelekkan, mau memprovokasi, sulit. Kenapa? Hatinya sudah tertawan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Kalau Ustaz Somad sendiri bagaimana? Ya memang kalau manusia ini kan, cobalah kalau nggak percaya omongan saya, coba adakan survei. Itu saya yakin 90% itu pernah kena tilang. Nah, jadi orang yang sakit hati pasti ketika orang menyebutkan image yang jelek, semua orang yang pernah sakit hati pasti. Ustaz Somad memangnya pernah kena tilang? Pernah. Saya lewat di Jalan Nangka, Riau, lalu kemudian saya mutar karena mau cepat mutar, tiba-tiba kena semprit. Prit. Waktu itu belum viral. Habis itu ditanya, mau di sini atau pengadilan? Saya bilang ke pengadilan. Saya pergi ke pengadilan, Jalan Melur di dekat kantor buat paspor, akhirnya selesai. Tapi kalau kita pernah mengalami dua hal, itu kita bisa memutuskan secara seimbang. Waktu ibu saya meninggal tanggal 18 Maret 2019, itu yang mengantar jenazahnya dari Pekanbaru sampai ke kampung ibu saya di Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, lebih kurang 500 km. Itu ambulan itu cepat sampai ke sana, yang membawa itu langsung Pak Santo, Kapolresta Pekanbaru. Beliau bawa sampailah ke pemakaman. Sampai pada malam itu Pak Kapolda Sumatera Utara datang, lalu kemudian dilepas. Sampai bapak-bapak polisi ini pun mau masuk ke dalam liang lahat. Lalu keluarga nggak berani melarang. Lalu saya bilang, dalam tradisi keluarga kami yang masuk ke dalam itu anak dan keluarga. Jadi bapak-bapak cukuplah sampai di sini saja. Dan itu sangat menyentuh hati kita. Jadi di samping Bapak Babin Kamtibmas yang turun langsung ke masyarakat menjadi imam, muazin, mimpin tahlilan, wirid yasin, ngajar ngaji, dan paling penting juga saat ada kematian. Karena yang paling berkesan di hati kita adalah ketika ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, siapa yang datang itu sangat terekam. Yang paling kita ingat saat-saat dalam hidup ini adalah siapa yang datang waktu meninggal, siapa yang datang waktu nikah. Ada salah seorang bupati 2 periode. Saya nanya dia, Pak Bupati, ya, gimana cara Bapak kampanye sampai 2 periode Bapak menang? Katanya, Pak Ustadz, saya kalau lewat di kampung, di tengah masyarakat, asal saya lihat ada orang rame, saya mampir. Karena rame itu pasti ada yang meninggal, ada yang nikah, ada yang walimah, ada yang sunat, saya datang. Pernah suatu kali saya lihat ada rame lagi masang-masang tenda, saya mampir. Lalu saya katakan, mohon maaf, bapak-bapak sudah buka tenda, saya baru datang karena saya nggak dapat undangan. Udah selesai ke kata sambutan, baru Sohibul Bait yang punya acara bilang, mohon maaf Pak, acara walimahnya besok. Nah, jadi ini pelajaran juga. Mana tahu nanti di bapak-bapak dari kepolisian mau mengamalkan jurus ini, tanya dulu acaranya udah apa belum. Karena itu sangat berkesan kalau kita jenguk. Apalagi kami sebagai yang bukan aparat, bukan polisi, yang tidak berseragam, melihat bapak-bapak datang itu luar biasa. Bapak kan nggak merasakan itu, karena bapak bukan orang sipil. Tapi kalau bapak sebagai kami masyarakat biasa, polisi nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, datang aja. Tidurnya pun disegani orang. Jadi nanti datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Nah ini. Nah, jadi kalau itu disampaikan, dikerahkan, saya setiap Rabu subuh di sepanjang jalan Kamboja tempat tinggal saya itu ada 2 musola, ada 2 masjid.
Masjid besar, masjid kecil, musola kecil, musola paling kecil. Nggak taunya, malah nggak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, memang sudah ditakdirkan Allah. Tiba-tiba di masjid yang paling kecil, yang sejak saya ngajar di situ udah masuk tahun ketiga, mic-nya paling bermasalah. Sekuat apapun saya ngomong, suara nggak keluar. Subuh Rabu, pas saya baca Riyadhus Shalihin, disitulah di musola yang kecil itu datang Kapolres Kampar, datang ke situ menyerahkan bantuan langsung ke pengurus masjid musola. Lalu saya sampaikan setelah pengajian, saya bilang, saya kasih tahu kepada 2 masjid yang besar dan 1 musola, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini memang doa musola yang teraniaya. Karena musola ini paling hancur, karpetnya paling rusak, paling bentuknya nggak ada tempat wudhunya. Ternyata di sini mereka datang, dan saya nggak tahu bahwa akan ada yang hadir kemari. Dan kemarin alhamdulillah kami sudah masuk ke musola, mic-nya sudah bagus. Disitulah baru saya tahu bahwa suara saya bagus di situ. Jadi yang model-model begitu itu masyarakat tahu, polisi adalah masyarakat yang dipakaikan baju seragam. Sehingga ketika dia menyatu dengan masyarakat, orang yang menjelekkan, membuli, membusukkan, masyarakat sendirilah yang akan membela dia, insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Dari detik ini sampai masa akan datang, insya Allah apa yang saya sampaikan ini baik. Masalah bahwa orang senang dengan kita, ya nggak bisa. Man yazunnu, siapa yang menyangka, annahu yaslamu min alsinatin nas, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari komentar lidah orang, fahuwa majnun, maka dia adalah orang gila. Jadi kalau kita mau berusaha baik di depan siapapun, ya nggak pernah ada baiknya. Yang diingat orang pasti jeleknya. Itu kalau di simpang 4 jalan kan ada bahasa Inggrisnya traffic light. Traffic light itu kalau terjemah bahasa Indonesianya apa kira-kira? Lampu lalu lintas. Tapi terjemahnya ternyata tidak itu, lampu merah. Padahal ada hijau dan kuning. Kenapa orang ingatnya merah? Karena merah itu menyakitkan. Walaupun peci saya merah. Karena orang selalu kena lampu merah, padahal dia sering juga kena lampu hijau. Itu filosofi bahwa sebaik apapun kita, orang pasti akan ingat selalu yang tidak menyenangkan. Jadi kita berbuat untuk masyarakat sesuai dengan apa tupoksinya. Setelah itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai, Allah menjaga. Sehebat apapun manusia, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, menyantetmu, membunuhmu, membulimu, menganiayamu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah. Kita yakin pada kekuatan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya yakin itu. Saya berangkat dari rumah, jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya datang sekarang ini bulan Oktober, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti baru saya datang lagi kemari. Jadi 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang, tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan, karena ini jadwal kita sejak lama. Nah, jadi saya dulu waktu Bapak Wakapolri Pak Saprudin, ibu beliau meninggal, dibuat acara haul di Sulawesi. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya memang sudah mengatur jadwal. Saya ke Sulawesi Selatan setahun hanya sekali Pak. Di luar itu saya nggak datang. Dan setelah kita jelaskan, orang bisa menerima. Inilah pentingnya kita penjelasan. Kenapa? Karena selalu sudah ketemu langsung. Dan ketemu langsung dengan masyarakat ini penting. Kenapa? Karena kadang kalau kita hanya melihat di balehonya saja, lain antara wajah di baleho. Banyak orang ketemu dengan saya, dia bilang, saya ngelihat Ustadz di YouTube itu tua, kata dia. Pas ketemu memang tua. Banyak orang
Saya sendiri ketika pertama ngelihat Buya Yahya waktu ceramah, kelihatannya keras, tapi pas ketemu Masya Allah lembut, baik. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, ketika kita bertemu, bertatap muka, itu berbeda. Makanya penting sekali bertemu dengan masyarakat, berdialog, dekat dengan masyarakat. Kalau kita sudah dekat, tangan bersentuhan, wajah tersenyum, pernah kita bantu, kita tolong, maka insya Allah siapapun yang mau merusak hubungan kita tidak akan bisa. Mudah-mudahan hubungan kita ini tetap baik sampai akhirnya ajal memisahkan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun masalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, memang Indonesia ini unik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik yang ada di Mabes Polri maupun yang mengikuti acara ini dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, yang kebetulan berada di perkampungan yang suaranya tidak jelas, insya Allah ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu mereka kan, karena saudara-saudara kita itu perlu disapa. Nah, seakan-akan kami ini nggak ada. Kami ini kan nonton Pak Ustadz, yang tugas jauh di kecamatan, di kampung, habis sholat Jumat mereka mungkin sedang buat layar, mungkin mereka bersama korpsnya, lalu kemudian kok nggak, kami ini kok nggak dianggap ya. Itu maka pentingnya kita menyapa. Walaupun saya tidak melihat mata kalian, tapi saya yakin mata kalian pasti melihat saya melalui layar-layar handphone yang ada di tangan masing-masing. Kita mungkin tidak bertemu dalam jasad, tapi dalam batin, dalam hati kita selalu bertemu. Itu untuk saudara saya yang sedang berjuang, yang sedang jauh-jauh. Saya baru pulang dari Sorong, dan yang mengawal saya ketika di Sorong itu adalah Bapak Kapolresta Sorong, orang dari Pematang Siantar, sekampung dengan kami di Sumatera Utara. Beliau non muslim. Beliau Ustadz Abdul Somad insya Allah aman di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah, jadi kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pulau. Memang unik Indonesia. Eropa itu Bapak, Eropa itu satu daratan, tapi mereka negaranya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Portugis. Ada beberapa orang agak confused tentang Portugis dengan Portugal. Dia sangka dua negara. Itu sebetulnya satu. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi mereka ini satu daratan, tapi pecah beberapa negara. Begitu juga dengan negara Arab. Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Eropa itu terpecah, Afrika itu terpecah satu daratan, dari mulai Afrika Utara sampai kepada yang di tengah, sampai kepada yang di ujung Afrika Selatan, itu satu daratan 50 negara. Tapi kita, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Bali, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Sumbawa, maka ini belum lagi Kepulauan Riau. Kepulauan ini semuanya adalah tertulis di bawah simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tetap satu jua. Insya Allah kalau kita jaga persatuan ini sesuai dengan tema kita, toleransi beragama dalam membangun bangsa dan negara, yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Selama saya ceramah, inilah nama yang paling panjang ditulis. Ditanya sama Pak Kapolri, itu Ustadz Somad, DESA itu apa? DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu dijajah oleh Prancis, maka dia pakai titel dari Prancis, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad, je suis Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis, je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu memang saya hafal supaya kalau orang nanya banyak-banyak, jurus terakhir je ne parle pas français. Kenapa lah Ustadz belajar sampai jauh-jauh ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke ujung sana?
LC itu dari Al-Azhar gratis. DESE memang bunyinya keren, tapi sampai di desa kampung. PhD juga saya dapat bantuan. Jadi kenapa saya kuliah jauh-jauh? Jawabannya cuma satu, saya pemburu sekolah gratis. Lalu kemudian Ustadz bahasa Persia, artinya alim, orang yang berilmu. Lalu kemudian profesor, saya dapat visiting profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor dari University Malaysia Sabah, visiting profesor dari University Islam Malaka, Unimel. Jadi kalau mau tulis serius, ini masih kurang, tolong buat 3, pro. Adapun kiai haji ini memang syaratnya paling berat. Kiai itu mesti bisa baca kitab. Kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya kiai selamat. Kiai haji, masya Allah, tabarakallah, ini penghormatan buat saya. Ini ditulis begini, walaupun sebetulnya Kepolisian Republik Indonesia mau mengasih saya motivasi, Abdul Somad, walaupun kamu orangnya kurus, kecil, tapi namamu besar. Itu yang mereka ingin. Itu mereka mau membangkitkan semangat saya. Biar supaya saya pede ngomong di sini. Coba kalau tadi panitia nulisnya cuman UAS, ujian akhir semester. Tapi begitu ditulis nama panjang, saya pun merasa pede berada di depan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini, begitulah memuliakan tamu. Begitulah memuliakan tamu. Begitu datang tadi saya langsung disambut oleh Pak Wakapolri, menyambut dengan kue, masya Allah. Dalam hati saya, mana nasinya ini? Rupanya di ujung setelah sholat baru kita makan bersama. Masya Allah, saya tengok di atas meja ada kotak-kotak, semua kotak. Dalam hati saya, ini kelihatannya souvenir ini. Pas dibuka, rupanya nasi kotak. Apa kata Pak Wahyu di samping? Mohon maaf Pak Ustadz, enggak ada asam pedas baung katanya. Beginilah memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Tapi Ustaz Somad kan tidak bicara di depan saudara yang muslim saja. Iya, saya akan bicara bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sedang terjepit diserang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Nabi mengutus saudara sepupunya namanya Ja'far. Ayah Ja'far dengan ayah Nabi adik beradik, saudara kandung, kakek mereka sama-sama Abdul Muthalib. Diutuslah Ja'far untuk hijrah. Ini Makkah. Dari Makkah mereka turun ke bawah ke Yaman. Dari Yaman mereka nyebrang Laut Merah ke Djibouti. Habis di Djibouti itu mereka lanjutkan lagi ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Najasyi itu Kristen. Dan Najasyi inilah yang melindungi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Jahal, Abu Lahab datang mengejar sahabat Nabi ini. Najasyi melindungi, jangan ganggu karena ini sahabat kami. Najasyi nanya ke Ja'far, kamu dari mana? Kami dari Mekah. Siapa Nabi yang baru itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesan dia tentang Isa? Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Satu surat bernama Ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Satu lagi surat nama kakek Nabi Isa, itulah dia surat Ali Imran. Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Hannah punya saudara kandung perempuan, punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, ini keluarga disebut dengan Ali Imran. Seandainya Nabi Muhammad itu mementingkan dirinya dan Quran itu buatannya sendiri, pastilah dia buat namanya surat Aminah dan surat Khadijah. Tapi yang ada malah surat Maryam, ibunya Nabi Isa dan kakeknya Nabi Isa, surat Ali Imran. Lalu kemudian sahabat Nabi tidak bisa diganggu karena mendapat perlindungan Najasyi yang luar biasa. Lalu kemudian Ja'far pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan selamat. Satu. Yang kedua, saat Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu dia pakai strategi.
Ada yang nemanin di atas, namanya Abu Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Ada yang pura-pura ngangon kambing, membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang tidurnya di atas tapi siangnya dia mengutip berita untuk dengar apa yang terjadi, namanya Abdullah. Dan setelah 3 hari 3 malam mereka turun ke bawah. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Sepakat semua sejarawan bahwa Ibnu Uraikid itu non muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi dia penyembah berhala, dia tidak Islam, namanya Ibnu Uraikid. Jadi yang menunjukkan jalan, padahal Nabi Muhammad kalau mau cukup dengan malaikat Jibril cukup, tapi kenapa tidak? Karena ini perjalanan manusiawi. Yang menunjukkan jalan itu adalah Ibnu Uraikid, seorang yang non muslim, sepakat semua sejarah. Itu dalil boleh berteman, bersahabat, menggunakan jasa kalau dia aman, tidak memudaratkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz ceramahnya kok pakai 1, 2, 3? Karena saya beberapa kali dapat SMS, WhatsApp dari polisi, biasanya pakai begitu, 1, 2, 3. Saya perhatikan beberapa kali pakai 1, 2, 3. Itu maka saya di sini pun saya pakai 1, 2, 3. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, tidak Islam. Dan Nabi mengumpulkan semua Yahudi, mengatakan kita di Madinah ini satu tanah. Kalau ada orang Makkah yang ganggu kita, kita wajib menjaga. Dan kalau terjadi perang kita dengan mereka, biaya perang kita tanggung bersama. Dan kalau ada pengkhianat di antara kita, kita hukum bersama. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah. Butirannya ada 12. Kitab lengkapnya kalau mau baca di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan. Buku ini bestseller, ditulis oleh orang India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Harganya 50.000, kalau naik saya nggak tanggung jawab, karena saya belinya sudah lama. Tolong Bapak Ibu beli buku ini dalam rangka Maulid Nabi. Beli buku ini, simpan di rak. Ada waktu baca, baca. Gak ada sempat baca, letakkan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata anak kita buka rak, dia temukan ayahku ternyata punya buku sejarah Nabi. Menangis anak kita ngelihat buku itu. Kenapa? Sampul plastiknya belum dibuka.